pada level normatif juga soal-soal berkaitan dengan kesehatan begitu. Kesehatan ini kaitan utamanya dengan welfare sebetulnya. Bagaimana kesehatan ini punya dampak pada welfare. Di level internasional kan berarti tergambar bahwa ada polarisasi norma. Maksudnya polarisasi kubu gitu ya. Seolah-olah bahwa di negara selatan melihat bahwa mungkin norma ini bagus gitu. Kita jadi aware ada satu hal-hal penting yang selama ini mungkin kita luput gitu. Dan mungkin itu juga for the well-being of a lot of people juga gitu kan. Tapi di satu sisi kan tadi yang sudah sempat kita bahas ini juga bisa memberatkan gitu bagi negara selatan yang ingin melakukan sebuah transformasi karena itu menjadi satu PR tambahan lagi gitu kan. Tapi di sisi lain juga ada soal negara utara yang merasa bahwa ini harus kita penuhi gitu. Nah, kira-kira di level internasional ini polarisasinya seperti apa, perdebatan normanya seperti apa, dan bagaimana negara selatan ini bisa mengambil posisi gitu Mas di tengah perdebatan yang terjadi ini gitu. Ya, secara umum kan ada 3 area norma ya yang diperdebatkan di level internasional 10-20 tahun belakangan ini. Yang pertama yang berkaitan tentu dengan lingkungan. Itu mungkin yang paling lama perdebatannya. Kita ingat Komisi Brundtland itu tahun 80-an sudah muncul dengan ide sustainable development. Tapi kemudian kita tahu banyak sekali hambatan, tantangan di dalamnya. Norma yang area yang kedua yang diperdebatkan pada level normatif juga soal-soal berkaitan dengan kesehatan begitu. Kesehatan ini kaitan utamanya dengan welfare sebetulnya. Bagaimana kesehatan ini punya dampak pada welfare. Ada banyak nanti contoh soal komoditas dari negara selatan yang dianggap punya dampak pada kesehatan dan juga welfare. Area yang ketiga adalah dalam soal-soal yang lebih baru, soal-soal yang tadi sudah disebut oleh Tiffany, human rights, demokrasi, soal yang berkaitan dengan transparansi, itu nanti kaitannya dengan korupsi, perilaku elit-elit di negara sedang berkembang itu bagaimana harus diatur dan seterusnya. Di 3 area inilah kita lagi-lagi punya PR. Negara-negara selatan ini, negara-negara sedang berkembang. Tuntutan dari negara utara tidak bisa dinafikan mengenai itu. Apalagi kalau kita bicara Uni Eropa, mereka sangat maju sangat strict dalam soal itu. Dan kita tahu Uni Eropa atau negara-negara anggotanya adalah pasar tradisional kita. Jadi tidak bisa tidak begitu. Kita akan mengikuti apa-apa yang mereka bicarakan di sana, mereka sepakati menjadi bagian dari norma mereka dan pelan-pelan kita mengikuti itu dan seterusnya. Sehingga memang yang menjadi soal adalah bagaimana kerjasama selatan-selatan ini diproyeksikan seperti apa. Ini wilayah yang dalam ketiga area norma itu perlu dipertegas begitu. Jadi misalnya kalau kita bicara lingkungan, apakah kita satu suara di antara negara-negara selatan ini? Bagaimana membuatnya satu suara? Apa kaitan misalnya penurunan emisi dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit kita? Apa ininya? Saya ambil contoh misalnya untuk negara tetangga kita kategori hutan itu masuk juga perkebunan kelapa sawit. Tapi ini justru yang ditentang oleh negara-negara utara itu. Dan itu menjadi persoalan bagi kita karena kita tidak cukup firm dalam soal itu. Kita tidak cukup firm menjalin kolaborasi kerjasama dengan negara seperti Malaysia atau dengan Kolombia ya di Amerika Latin yang juga punya concern yang sama. Dalam soal misalnya juga tembakau, bagaimana tembakau ini dilihat juga sebagai satu komoditas beberapa menjadi kunci di beberapa negara termasuk kita ya. Kita punya masalah juga dalam soal
dampaknya pada welfare begitu. Tembakau ini kan area normanya kebanyakan kesehatan, tapi sebetulnya ada kaitan dengan soal kesejahteraan, soal welfare, dan itu yang menjadi PR bagi negara seperti Indonesia. Kita produsen tembakau yang utama, tetapi kita juga pengkonsumsi tembakau yang utama. Itu yang menjadi soal. Dan normanya sudah ada di yang namanya FCTC, gitu ya, Framework Conventions on Tobacco Control. Secara umum kita menyepakati itu, walaupun kita belum menjadi peratifikasi dari FCTC, tetapi kebijakan-kebijakan kita mengarah ke sana. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa memang ada banyak persoalan kalau kita bicara soal tembakau. Ada banyak perdebatan yang bahkan levelnya sangat ideologis begitu, dan itu memecah konsentrasi kita pada soal bagaimana mentransformasi sektor perkebunan atau subsektor perkebunan kita di tembakau ini. Nah, area norma yang lain yang berkaitan nanti dengan soal transparansi. Ini banyak contohnya soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan money laundering begitu. Itu juga bagian dari yang dicoba dikampanyekan oleh sejumlah pihak pada level internasional. Bagaimana industri-industri besar itu bisa menjadi safe haven untuk uang-uang yang tidak jelas asalnya begitu, hasil dari ekstraksi yang berlebihan, tidak hanya dalam soal planetnya, environment, tapi juga dalam soal keadilan gitu. Bagaimana mereka mengekstrak dari masyarakat yang sebetulnya punya hak, bahkan punya kedaulatan akan tanah yang mereka ekstrak begitu. Itu persoalan besar. Kalau kita bicara Indonesia, maka itu berlapis-lapis persoalannya. Nanti kita bicara Papua misalnya ya. Papua itu ada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih banyak nanti soal-soal teritorial, dan masyarakat kita teman-teman kita di Papua punya concern soal itu, dan hari-hari ini atau tahun-tahun belakangan ini mereka concern dalam soal bagaimana supaya tidak mengulang kejadian yang sama yang dialami oleh teman-teman di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dalam hal tadi itu. Dan itu saling bersinggungan satu sama lain, dan pesan kami di tulisan itu adalah bagaimana kita siap untuk itu. Bagaimana para pemangku kepentingan ini bisa berdialog secara terbuka, secara inklusif begitu, dan kemudian kita sepakati peta jalannya. Dan peta jalan ini menjadi penting karena memang semuanya butuh begitu. Tapi yang paling butuh adalah dunia usaha, bisnis, industri. Mereka butuh untuk merencanakan strategi bisnis, merencanakan ekspansi bisnis mereka. Kalau kita sudah punya kesepakatan, sudah punya dokumen, bahkan yang mungkin nanti diundang-undangkan ya, dibuat undang-undangnya, itu menjadi pegangan gitu. Bahwa sekian tahun ke depan 2045 ini yang mau kita capai gitu. Di sektor ini, di sektor itu dan seterusnya. Itu mari kita pikirkan, dan untuk teman-teman yang sedang menulis, sedang berpikir untuk lulus begitu dari ini kesempatan untuk menggali. Yang butuh topik skripsi silakan gitu. Skripsi dan tesis ya. Atau yang sudah level yang S3 tesis topik disertasi begitu. Mari kita lakukan itu, dan kalau kita mendasarkan ada pengalaman negara-negara yang sudah graduate, apalagi yang sudah maju, peran lembaga pendidikan penting untuk mengarahkan itu dan membantu para pihak untuk saling berkoordinasi, kolaborasi, dan menyepakati sesuatu di sana. Itu. Oke, berarti kuncinya adalah where do we want to stand gitu ya, Mas. Kayak maksudnya, oke deh, perdebatan ini akan jadi sangat panjang, tapi di tengah segala kompleksnya perdebatan ini, kira-kira kita mau berdiri di mana gitu kan? Jadi menyatukan suara untuk menentukan kita akan mau berdiri di mana begitu.